Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tentu kita pada pagi hari ini mempersiapkan hati kita untuk masuk ibadah kebaktian umum Bapak Ibu yang ada di rumah, baik pun juga yang ada di gereja pada pagi hari ini. Dan perlu kami himbau untuk kita semua, di mana nanti ada perjamuan kudus Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita supaya kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus nanti. Dan kita persiapkan hati kita Bapak Ibu untuk masuk ibadah yang kudus pada pagi hari ini. Saya mengundang untuk kita semua untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Kita angkat pujian kita dari KPK 11. Terpujilah nama Allah. Nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia, yang menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, namanya, puji muliakan namanya. Ayat yang kedua. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tatanya di semua malaikat. Puji namanya, puji namanya, namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Ayat yang ketiga. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai, segala bangsa sampai selamanya. Katakan puji namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari kita tunduk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam sorga, di pagi hari ini Tuhan kami sungguh datang bersyukur, di mana Tuhan mempersatukan kami, ada berada di rumah Tuhan, baik juga Tuhan yang ada di rumah. Tuhan Yesus, ini kami jemaat-Mu. Biarlah Tuhan hati kami, hati yang memuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan semua ya Bapa. Biarlah ke Tuhan hati kami leluasa, memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan. Kami rindu Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan yang baik, biarlah Tuhan kami serahkan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, agar kami Tuhan leluasa memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan, dalam setiap pergumulan masalah yang mungkin kami hadapi ya Bapa.
Biarlah itu Tuhan tidak membuat kami, hati kami menjadi surut Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Tapi tolong kami Tuhan, berikan kuasa-Mu kepada kami Tuhan. Di waktu kami mendengarkan firman Tuhan, di waktu kami menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, hati kami sungguh dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan Tuhan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Hamba-hamba-Mu yang melayani, biarlah Tuhan pakai Tuhan secara leluasa. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita kembali memuji Tuhan. Kita naikkan pujian kita dari KPK 19. Datang menyembah Raja Mulia. Datang menyembah Raja Mulia, memuji tentang kasih-Nya sejak dahulu. Dialah penunggu bertata di sorga penuh mulia. Ayat yang kedua. Memuji kasih-Nya besarnya, rantubannya langit kiranya. Allah datang menembus awan gelap, untuk angin gelombang tak merintangnya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan masuk pengakuan dosa. Kita mempersiapkan hati kita, dan kita kembali mengangkat pujian ini. Dan jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Datang menyembah. Datang menyembah Raja yang mulia, memuji tentang kasih-Nya sejak dahulu. Dialah pelindungku, bertata di sorga penuh mulia. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan merendahkan diri kita di hadapan Allah untuk mengaku dosa, pelanggaran dan kesalahan kita. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 32, firman Tuhan dari Amsal pasal 28 ayat 13, siapa yang membunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari kita tunduk berdoa. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia Allah yang selalu dan senantiasa menyertai kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami, sehingga kami memperoleh rahmat, cinta kasih dan kemurahan Allah, bahkan kasih Allah yang selalu menuntun sepanjang kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai saat Minggu pagi hari ini, di mana Tuhan menghantar kami kembali untuk masuk di dalam ruang ibadah,
Kami ingin beribadah dan memuji Tuhan dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Allah yang telah memberkati kami, Allah yang telah menaungi kami dengan karya dan kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan. Di saat kami memasuki hari-hari kami menyadari Tuhan, dengan segala pikiran dan perasaan kami, seringkali kami hidup di dalam kesalahan, kejahatan, di dalam seluruh tiap langkah perjalanan kehidupan kami. Seringkali kami melangkah kepada jalan yang sesat, kepada jalan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Di saat kami melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami sadar kami seringkali dikuasai oleh keangkuhan, kesombongan, dan keegoisan kami. Hawa nafsu dan keinginan daging menguasai kehidupan kami, sehingga kami banyak dosa, pelanggaran, kesalahan yang kami telah perbuat di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama kami. Pada saat minggu pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah ini kami tertunduk di hadapan Allah, dan karena hati kami memohon, Tuhan ampuni kami, Tuhan kuduskan dan sucikan kami dengan kasih Allah di dalam dan melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan sukacita Allah yang Kau nyatakan, di mana Engkau telah mengangkat kami menjadi umat tebusan Allah, umat kepunyaan Allah. Dan ajarkanlah kami untuk tetap selalu mempunyai iman dan panggilan kami, dan menyatakan kepada dunia, menyatakan kepada semua dalam kehidupan kami, tengah-tengah kami di mana kami berada. Tuhan berkati kami untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Ayat pengakuan dosa, pengampunan dosa terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 7 mengatakan demikian kepada kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sidang jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan pujian syukur dan tekad kita dari KPPK 308, Ada Terang Dalam Hatiku. Ada terang dalam hatiku, pancarkan terang mulia, sungguh indah tiada bandingnya, Yesus terangku, terang indah, terang mulia. Ada suka dalam hatiku sejak kulihat wajahnya, terang di hatiku. Ada kidung dalam hatiku, Kristus Tuhanku puji. Tiada terdengar, Dia tetap berkenan, terang indah, terang mulia. Ada suka dalam hatiku sejak kulihat wajahnya, tak terang di hatiku, terang di hatiku. Jemaat Tuhan, mari kita akan mengucapkan pengakuan iman rasul dari gereja segala abad dan tempat. Kita akan mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tang jemaat Tuhan, Bang, duduk kembali, saya serahkan. Ya, baik Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat pujian dari KPK 144, Firman yang Hidup. Firman Halik semesta, Ajat firman hidup yang mengasuh makhluknya. Ajat firman hidup, firman yang tepat bagi orang sesat. Firman firman ajar, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Firman Khalik semesta, Ajat firman hidup yang mengasuh makhluknya. Ajat firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Firman yang beri hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang hidup yang akan memimpin dalam jalan kehidupan kami untuk tetap hidup dalam karya keselamatan-Mu. Sehingga kami memohon kuasa Roh-Mu yang menyertai kami. Di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Berkati dan urapi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan ibadah ini, baik juga yang ada di rumah secara online. Berkati kami semua, sehingga firman-Mu itu ya yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami, yang membawa dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Shalom jemaat Tuhan kekasih. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Aba, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Amin. Sidang jemaat Tuhan yang berbahagia adalah kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, tema sepanjang bulan Maret sampai nanti tanggal 15 April, kita akan membahas 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena saat ini kita sedang mempersiapkan hati kita, mengingat akan cinta kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita. Hari ini kita membahas perkataan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam perkataan Tuhan Yesus yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini merupakan satu seruan. Ini merupakan satu doa Tuhan Yesus di saat dia berada di atas kayu salib, di mana kita tahu bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menyatakan kasih Allah kepada dunia ini dan menggenapi apa yang Tuhan katakan, apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan umat dan jemaatnya kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa kasih Allah dinyatakan kepada dunia ini karena ada tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Mengatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia akan memperoleh pengampunan dosa. Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Karena ini janji Allah. Jemaat Tuhan, di dalam 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, di saat kematiannya, kita ketahui tidak ada satupun pernyataan yang bernada makian, hujatan, atau kutukan, tetapi perkataan Tuhan Yesus, 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib merupakan satu doa, satu seruan yang Allah nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita mempunyai satu tema, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Satu doa, satu seruan. Sehingga kita boleh melihat di dalam perkataan Tuhan Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kata ampunilah atau mengampuni artinya melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Sekali lagi, arti pengampunan dikatakan melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Yang memberikan kelepasan, yang membebaskan dari dosa. Satu seruan doa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kalau kita melihat pada waktu saat Tuhan Yesus berkata demikian, apa yang dilakukan oleh para prajurit di bawah kaki Yesus, yang saat itu Yesus sedang disalib,
Mereka sedang melempar undi pakaian Tuhan Yesus. Mereka sedang mengolok-olok Tuhan Yesus. Kalau engkau raja, kalau engkau juru selamat, selamatkanlah dirimu kalau engkau raja. Tapi engkau mati di tempat yang hina. Ini satu olokan, satu ejekan. Tetapi Tuhan tetap berseru. Tuhan, ya Bapa, ampunilah mereka. Sehingga perkataan ini tidak ada kutukan. Tidak ada kebencian, tetapi satu doa yang dipanjatkan oleh Yesus kepada Bapa yang di surga, yang mengutusnya untuk menyelamatkan dunia ini dari dosa, pelanggaran dan kesalahan manusia. Sehingga dari arti kata mengampuni ini juga mempunyai dua makna. Yang pertama, kita lihat bahwa arti mengampuni mempunyai makna pernyataan bahwa ada yang bersalah. Yang kedua, akibat dari pelanggaran tersebut, maka harus ada yang membayar ganti ruginya. Biasanya yang berbuat salah yang harus membayar ganti ruginya. Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Di saat dia berdoa, dia berseru, ya Aba, ampunilah mereka. Yang seharusnya manusia yang membayar kepada Allah karena begitu banyak dosa dan pelanggaran, dan manusia tidak mampu dan tidak dapat menyelamatkan dirinya dari dosa dan pelanggaran, sehingga Tuhan Yesuslah sebagai ganti, dia yang membayar segala dosa, pelanggaran, kesalahan manusia di atas kayu salib. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 1. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 pasal 1 ayat 18-19 mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Doa dan seruan Tuhan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka, karena Tuhan melihat bahwa manusia sangat berharga di matanya. Tidak dapat dibayar dengan emas dan perak. Disitulah Tuhan menyatakan cinta kasih Allah kepada manusia. Dia sendiri yang membayar harganya. Dia harus mati di atas kayu salib. Yang tercurah di atas kayu salib darahnya. Sebagai persembahan anak domba Allah. Yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Jemaat Tuhan yang kekasih, ya Bapa, ampunilah mereka. Yesus menegaskan bahwa manusia telah berbuat dosa dan melanggar kebenaran Allah, tapi untuk membayar nilai tuntutan dan hukum Allah, manusia tidak mampu, sehingga Tuhan harus membayarnya di atas kayu salib.
Karena harga kita di mata Allah sangat mahal. Jika satu orang percaya kepada Tuhan, maka malaikat sorga akan bersorak-sorai. Betapa hebatnya kalau ada orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib mengampuni kita. Maka malaikat Allah di sorga akan bersorak-sorai. Karena betapa mahalnya harga manusia di hadapan Allah. Mari kita datang kepada Tuhan. Juga mencintai dan mengasihi sesama kita, jemaat kita. Kita membawa jiwa-jiwa baru di hadapan Allah. Di saat kita membawa banyak jiwa di hadapan Allah, ingat, satu orang saja, malaikat di sorga bersorak-sorai. Kita membawa banyak jiwa, maka gegap gempitalah sorak-sorai itu di sorga, karena memenangkan banyak jiwa di hadapan Allah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua, kita melihat karena manusia sangat berharga di mata Tuhan. Arti dan makna di dalam kata ampunilah mereka, sehingga Tuhan Yesus rela berkorban. Dia mati di atas kayu salib sebagai penebus dosa, pelanggaran dan kesalahan kita. Sidang jemaat Tuhan, apa yang dikatakan kitab Mazmur ayat 49 dan ayat 49 ayat 8 dan 9. Tidak seorang pun dapat membebaskan diri atau memberikan tebusan kepada Allah, ganti nyawanya. Karena terlalu mahal hanya pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang kekasih, di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan bahwa untuk membawa doa keselamatan bagi bangsa Israel, bagi umat Tuhan, harus mengorbankan korban persembahan di hadapan Allah. Di mana seorang imam berdiri di hadapan Allah untuk menyampaikan doa dan seruan karya keselamatan supaya Tuhan nyatakan dan berikan. Seorang imam besar di saat membawa korban tebusan keselamatan untuk umat bangsanya, di mana korban persembahan itu dalam bentuk lembu atau sapi jantan yang tidak bercacat celah. Karena ada beberapa persyaratan tentang memberikan korban persembahan dalam bentuk binatang. Yang pertama, bagi orang yang sangat sederhana, yang tidak mampu memberikan burung terkukur atau burung merpati. Ya. Yang kedua, kambing domba. Mungkin mereka yang hidupnya menengah, ya, yang dapat membeli, karena itu memang harganya itu berbeda. Harga burung merpati dan burung terkukur beda dengan kambing domba. Tetapi pada saat masuk seorang imam besar, dikatakan dalam 1 tahun sekali imam itu harus masuk membawa korban persembahan yang mahal, yaitu lembu sapi jantan yang tak bercacat. Semuanya korban-korban itu tidak bercacat celah. Baik burung terkukur, baik anak domba,
dan juga sapi atau lembu jantan. Pada saat dibawa ke mezbah Tuhan, 1 tahun sekali umat atau imam besar yang berdiri untuk melakukan penebusan dosa, karya keselamatan Allah diberikan kepada umatnya, harus yang terbaik dan harus yang termahal. Yaitu lembu sapi jantan. Tentu kita tahu harga 1 ekor lembu sapi jantan yang baik, yang tambun, yang tak bercacat, sangat mahal. Bisa puluhan juta. Itulah karya Allah. Di mana saat Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia sebagai imam besar yang membawa korban penebusan dosa. Dan dialah sebagai korbannya. Dan dia memberikan dirinya. Karena dia melihat bahwa manusia sangat berharga di matanya. Itulah karya penebusan yang Tuhan berikan lewat doa. Sebagai imam besar yang berdiri di hadapan Bapaknya untuk menyelamatkan kita. Sudahkah kita memberi diri kita yang terbaik untuk Tuhan? Menyerahkan hidup kita supaya Tuhan pakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di pos Muara Baru ini. Kita memberikan yang terbaik dengan hati yang rela dan tulus. Ambil bagian dalam pelayanan. Bukan hanya waktu dan tenaga. Bisa saja finansial kita. Bisa saja karunia yang Tuhan berikan. Ini yang terbaik untuk saya. Persembahkan kepada Tuhan. Agar supaya banyak jiwa dimenangkan di hadapan Allah. Ini satu doa kita. Satu seruan kita kepada jemaat dan umat Tuhan yang ada di tempat ini. Supaya banyak orang datang, sujud menyembah dan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya gereja GKI Pos PI Muara Baru adalah gereja yang paling unik. Karena ada banyak suku bangsa yang ada di tempat ini. Kita banyak memenangkan banyak suku bangsa. Yang orang Batak berdoa untuk sukunya supaya 1-10 orang saja datang ke tempat ini. Berdoa, berikan waktu yang terbaik. Yang orang Timur berdoa setiap hari, berdoa untuk 1-10 jiwa dibenangkan. Yang orang Jawa, yang orang Tionghoa, yang orang Nias. Begitu banyak suku-suku. Kalau ada 5 atau 10 suku bangsa di sini, setiap tahun kita berdoa 10 jiwa, berarti 100 jiwa dimenangkan di hadapan Tuhan. Kalau kita dengan doa sungguh-sungguh, bukan hanya kita yang mengalami karya keselamatan, karena karya doa dan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena banyak jiwa-jiwa yang sampai saat ini belum mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang dapat mengampuni dosa dan pelanggaran kesalahan kita. Karena Dia adalah jalan keselamatan yang Tuhan berikan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang terakhir, yang ketiga. Sayang kita berharga di mata Tuhan. Tuhan sebagai korban penebusan. Perkataan Tuhan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dikatakan di sini,
bahwa dialah jalan keselamatan itu yang mendamaikan antara manusia yang berdosa kepada Allah yang kudus, yang suci, yang telah memimpin kita, yang membawa kita hidup dalam karya keselamatan. Yesus yang membawa kedamaian, perdamaian yang ada. Karena dosa, manusia berseteru. Karena dosa, manusia berperang. Karena dosa, banyak tawuran terjadi. Karena dosa, banyak pertikaian, banyak perkelahian. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Kedamaian hanya diberikan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan satu seruan supaya manusia di saat dia datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, dia percaya Yesus Kristus adalah juru selamat, maka Roh Kudus akan memberikan sukacita dan damai di hati. Karena Tuhan ingin memberikan dan mendengar segala doa dan seruan kita. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, kita datang kepadanya, kita berdoa dan berseru, ya Bapa, berikanlah hati kami kedamaian. Berikanlah hati kami mengasihi-Mu dan mengasihi sesama dalam kehidupan kami. Sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan masuk meja perjamuan kudus. Kita mengingat kasih dan karya Allah di atas kayu salib dalam doanya tadi. Karena kita berharga di mata Tuhan. Karena dialah yang menebus dosa pelanggan kesalahan kita. Karena dialah yang memberi damai sejahtera itu bagi orang yang mengasihi dan percaya kepadanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, sebelum kita memasuki meja perjamuan kudus, kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita berdoa untuk mengucap syukur atas firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu. Di minggu pagi hari ini kami diajar untuk selalu datang kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan untuk dapat melakukan doa dan seruan kami di hadapan Allah. Sebagaimana Engkau berdoa untuk kami. Dengan satu perkataan, ya Bapa ampunilah kami. Segala dosa dan pelanggaran kesalahan kami. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan. Perkenankan kami untuk dapat melangkah di dalam hari-hari kami yang ada di depan. Untuk tetap mempunyai iman yang kuat, yang teguh. Yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Yang akan memimpin di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Hari lepas hari sampai masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, saya mewakili jemaat dan hamba Tuhan di tempat ini mengucapkan terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Dian yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Akhirnya pelayan Bapak semakin diberkati Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Dan sesudah kita pulang nanti dari tempat ini, seperti biasa kita menaruh persembahan kita di meja di bawah di depan TU, dan hamba-hamba Tuhan nanti menambut kita di sana. Dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah juga boleh mengantar persembahan
di gereja ditunggu sampai jam 3 sore. Ya, baik Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita, kita angkat pujian. KPK 301, Tuhan tak janji. Tuhan tak janji, langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan tak janji, cuaca cerah, tak ada susah, aman selalu. Namun Dia janji, teguhkanku, Dia akan berikanku perteduhan. Ujian datang menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan tak janji, terang muliaan penderitaan. Tuhan tak janji, ku tak hindar dari hal sulit dan beban berat. Namun Dia janji, teguhkanku, Dia akan berikanku perteduhan. Ujian datang yang menolong, kasih-Nya berkesudahan. Mari kita tunduk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sangat bersyukur Tuhan di pagi hari ini, di mana Tuhan mempersiapkan hati kami untuk membawa persembahan kami ke rumah Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan atas pekerjaan usaha yang Tuhan berikan kepada kami. Dan dari sana Tuhan kami memperoleh berkat-berkat Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan kami membawa sebagian kecil berkat Tuhan ke rumah Tuhan, supaya ada Tuhan perbendaharaan di gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau berkati Tuhan persembahan kami ini. Kau jadikan Tuhan persembahan kami ini menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan, yang boleh dikelola oleh hamba-hamba-Mu, menjadi pelayanan yang baik di tempat kami, terlebih Tuhan di Muara Baru ini. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Mari Bapa Engkau berikan pekerjaan yang layak bagi mereka ya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaan kami. Biarlah Tuhan memberkati Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Tetapi kami percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan tidak pernah tidak memberkati kami. Tapi ajarkan kami Tuhan mensyukuri apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Agar kami tahu Tuhan mengucap terima kasih kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya serahkan untuk hamba-Nya. Ada beberapa warta gembala yang akan disampaikan pada saat Minggu pagi hari ini. Yang pertama, persekutuan doa hari Rabu tanggal 9 Maret 2022. Pukul 19, pembicara Ibu Pendeta Catherine Hartensi, liturgi Saudari Putri Samosir, pianis Saudara Joan dan Saudari Della,
Singers Saudara Gabriel, tema Allah di balik semua peristiwa. Persekutuan Remaja dan Pemuda, Sabtu tanggal 12 Maret 2022, pukul 19, pembicara Bapak Pendeta Dian Gebu, liturgi Saudara Gabriel Hunam, pemusik Saudara Joan dan Saudara Putra serta Saudara Charles. Singer Saudari Putri dan Saudara Hendrik, tema masa depan menantiku. Kebaktian umum GKY Muara Baru, Minggu tanggal 13 Maret 2022, pukul 10, pembicara Guru Injil Lewi, liturgi Saudara Gabriel Hunam, pianis Saudara GI Lazarus, singer Saudari Puput dan Ibu Seva, multimedia Saudara Putra Samosir, penerima tamu Bapak Yeri, dan tema sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ingin anak putra putrinya di CD dapat segera mendaftar untuk baptisan CD dan pendaftaran dibuka di TU. Ya, demikianlah warta jemaat pada Minggu pagi hari ini. Dan jemaat Tuhan, mari kita akan berdoa untuk masuki pelayanan doa syafaat bersama-sama. Bapa di surga, kembali kami naikkan seruan dan doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk negeri dan bangsa kami. Yang Tuhan percayakan, yang Tuhan tempatkan kami di tengah-tengah negeri yang kami kasih, yang kami cintai. Kami berdoa untuk negeri dan bangsa ini, secara khusus untuk para pemimpin-pemimpin negeri kami, yang Tuhan percayakan mereka sebagai hamba-hamba Allah, yang mengatur dan melakukan tugas dan tanggung jawab untuk membangun negeri kami. Baik itu Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf dengan seluruh jajaran kabinet para menterinya, anggota Dewan MPR DPR, untuk seluruh petinggi-petinggi TNI dan Polri, para pimpinan di pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan sampai pelosok-pelosok pedalaman yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati untuk seluruh para pemimpin kami, untuk tetap bersama-sama membangun negeri kami, negeri yang kami kasih, kami cintai. Tuhan memberikan mereka hikmat-Mu, kuasa-Mu, untuk dapat mengatur pemerintahan, untuk dapat menangani segala hal-hal yang mengalami kesulitan dan tantangan dan pergumulan. Secara khusus di dalam menghadapi masa pandemi ini yang belum berakhir, Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami, untuk bangsa kami, lembaga-lembaga, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menangani pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang belum berakhir. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan mereka untuk mereka dapat mengatasi semuanya oleh karena kuasa-Mu. Karena kehendak kami bersama, pandemi COVID ini akan berakhir karena cinta kasih Allah untuk negeri kami, sehingga semua pembangunan, semua apa yang menjadi satu tugas pekerjaan dan pelayanan para pemimpin bangsa ini dapat berjalan dengan baik, membawa negeri kami menjadi satu negeri yang besar, yang jaya dan makmur, dan mengalami keamanan dan ketentraman yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan dan berikan untuk negeri kami. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk segenap pekerjaan pelayanan, secara khusus untuk pelayanan GKY Pluit,
yang begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan percayakan di berbagai tempat dan gereja Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Pantai Indah Kapuk. Kami berdoa untuk GKI di Surabaya. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan misi, baik yang di Polres dan di Sumba, dan juga yang ada di GKI Pos PI Muara Baru. Tuhan berkati untuk semua para majelis yang Tuhan percayakan untuk melayani, untuk mengembalakan, untuk sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja sama dengan BPP, dengan pengurus-pengurus persekutuan, komisi, dan aktivis yang ada dalam pelayanan gereja GKI secara menyeluruh dengan pos-pos pelayanan, dengan pelayanan PPMT yang ada. Biarlah pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada tiap-tiap kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai majelis pengurus dan aktivis jemaat Tuhan, yang turut ambil bagian dalam pelayanan ini. Satu keinginan kami, tiap-tiap jemaat Tuhan terus bertumbuh, menghasilkan jemaat-jemaat yang mempunyai kualitas dan kuantitas, menjadi jemaat yang mulia dan misioner, dan memuliakan nama Allah. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Muara Baru. Bagi mereka yang sakit, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan dalam kehidupan, mereka datang kepada Tuhan, karena kasih Tuhan akan memulihkan dan memberikan mereka cinta kasih dan sukacita, karena ada jalan keluar, karena ada kemenangan dalam mengatasi persoalan di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami serahkan segenap doa dan seruan syafaat ini, di mana pada akhirnya kami berdoa sesuai dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua jemaat bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian doksologi dalam mengakhiri ibadah dan pelayanan kita pada hari ini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Sidang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus adalah menyertai engkau sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk dan saat itu. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.